sekali gitu ya fenomena di Universitas Siliwangi, ormawa-ormawanya gitu ya, yang sering banget rapat sampai maghrib gitu ya, atau mungkin Nerobos waktu ya gitu. gitu. Apalagi kan kalau maghrib kan sama asar tuh kan ini ya singkat gitu kan ya. Beda sama isya kan, kalau isya kan sekarang udah panjang lah ya. Jadi sering-seringnya itu waktu-waktu asar terus maghrib itu diterobos, atau mungkin ada waktu tapi cuma berapa menit gitu ya. Namanya tapi kok nggak sesuai namanya gitu pergerakannya gitu. Jadi kayak manusia kok kayak bukan manusia gitu. Kita juga kan mendakwahi bukan mendakwahi orang soleh gitu ya. Mungkin permasalahan hari ini bukan hanya ada di KISI saja, tapi di semua kampus juga ada, bahkan di luar kampus juga ada gitu, di masyarakat, lingkungan masyarakat gitu. Kajiannya nanti bisa kita laksanakan setelah beres kajian seperti itu, karena waktu dari maghrib ke isya itu sangat dekat. Pastilah tidak ternyata padahal mah gini loh gitu, seperti itu, karena kan sudah dikaji ternyata ada hasilnya gini dan lebih baik ini, maka akan lebih baik lakukan seperti itu gitu. Nah mungkin selanjutnya mungkin isu yang Beranjak ke isu selanjutnya gitu ya. isu selanjutnya mungkin kita berangkat jauh-jauh lah. Nah sekarang lokasinya di Ciamis nih, kita berangkat yang lebih jauh lah, di Garut lah. Di Garut gimana kondisinya gitu? Oke. Salah siapa nih? Permasalahannya gimana gitu isunya? Oke, permasalahan yang ada di LDK atau di IP Garut mungkin ya. Masalahnya kalau mungkin untuk tahun sekarang, karena kita belum melaksanakan program kerja, masih dalam tahap libur mungkin. Saya melihat permasalahan dari tahun kemarin. Ketuanya masih sama ya. Jam-jam ada ya. Ya, beliau lagi. Sekarang beliau masuk ke 2 periode. Nah, mungkin untuk permasalahan itu adalah yang saya tanggapi dari kepengurusan beliau itu adalah yang pertama mungkin dari segi kultur judul atau misalkan nama LDK itu sendiri. Contoh nih LDK Tarbiyah IP. Nah, saya tuh mengambil jangan ke At-Tarbiyah IP Garutnya, tapi ke LDK. LDK itu kan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa LDK itu singkatan dari lembaga dakwah. Lembaga itu adalah sebuah naungan mungkin ya, sebuah wadah itu kan. Dakwah itu berarti sebuah kinerja atau kata kerja. Jadi mungkin di sini tuh kita tuh punya wadah itu kan, punya wadah untuk kita yang ingin melaksanakan dakwah, tapi di dalamnya itu kita tidak melakukan apapun gitu. Nah, itu mungkin yang saya kaji di kampus saya sendiri ya. Nah, di kepengurusan saya sendiri bahwa LDK lembaga dakwah kampus. Nah, kita sebagai pengurus di LDK tersebut tidak atau misalkan belum selama 1 periode ini belum melaksanakan kinerjanya itu sebagai dakwah gitu kan. Karena dakwah itu kan banyak sekali ya. Ada misalkan kita bisa melakukan dakwah itu, kita punya ilmu meskipun 1 ayat itu kan wajib kita sebarkan ke terhadap orang lain kan. Terus kita mengingatkan itu sudah termasuk dakwah. Nah, cuman di sini tuh masih belum saya rasakan apa sih yang dimaksud dakwah itu, alurnya itu kemana, tujuannya kemana. Itu mungkin ya yang dimaksud permasalahan yang mungkin saya alami itu. Jadi ini tuh permasalahan itu adalah judul sama kinerja kita tuh kayak misalkan terombang-ambing tuh gak sinkron gitu. Iya. Ya dan mungkin juga kalau dari segi ya memang itu tidak bisa dinafikan ya sebenarnya kondisi yang demikian gitu ya, lembaga dakwah kampus. Karena kalau kondisi sekarang LDK itu sebenarnya belum menjadi suatu rumah perjuangan. Dalam artinya begini, baru menjadi rumah yang mempersiapkan pejuang. Jadi bukan rumah perjuangan. Kalau rumah perjuangan, seluruh anggota rumahnya itu memang bisa berangkat ya, terlibat untuk melakukan dakwah gitu ya, perjuangan dakwah. Nah kalau dari sekarang, jadi kita bagaimana itu kulturnya mengumpulkan orang-orang yang mungkin memang kondisi keagamaan yang lebih terjaga, pergaulan yang lebih terjaga itu dengan masuk ke LDK.
berikut dengan orang-orang yang sudah mempunyai hafalan, yang sudah mempunyai ilmu mungkin di pesantrennya, masuk ke LDK itu untuk mencari teman gitu ya, teman yang satu frekuensi itu. Jadi baru sampai sana. Dan memang kalau dilihat dari Allah mengatakan wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair gitu ya. Dan tafsir bahwa pendakwah itu memang tidak boleh orang-orang yang tidak paham akan dakwah itu sendiri gitu ya. Jadi orang yang dakwah itu memang harus yang mempunyai ilmu. Nah, mungkin karena LDK ini belum bisa dibilang belum bisa eksklusif untuk melakukan pergerakan dakwah itu keluar dengan maksimalnya gitu ya. Belum optimal gitu. Baru hanya sekedar ajakan-ajakan seperti biasa gitu ya. Belum bagaimana kita merupakan lembaga atau motor yang bisa mengubah, jangan lebih besar ke masyarakat deh, mengubah kampus sendiri gitu ya. Bisa dibilang IP menjadi Institut Pendidikan Islam, kan itu hal yang berat gitu ya. Gitu ya, gitu mungkin yang menjadi permasalahan. Tapi dan saya menyadari bahwa kalau dakwah itu memang pertama usianya panjang, kedua yang memang pergerakannya harus cepat gitu, ilmunya harus ada gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi sebisa mungkin kalau dakwah itu ya kalau gak ada ilmunya, dalam artian takutnya nanti disalahgunakan gitu ya, disalah manfaatkan gitu. Terus juga harus relate ya itu. Nah, itu kan. Kalau dakwah yang dilakukan masih menggunakan metode kuno gitu kan kayak nggak sesuai dengan era-era sekarang gitu ya. Itu juga tambahan juga mungkin. Iya, yang mungkin kayak distraksi maksudnya. Mungkin terlalu perbedaannya terlalu jauh kalau pakai metode yang kuno mungkin ya. Karena kan perkembangan zaman kita sama yang modern lah. Mungkin anak gaul, anak Gen Z, yang milenial di Gen Z gitu. Ya, itu menjadi sebuah permasalahan. Ya mungkin tadi isu yang ada di, saya mencoba mensimpulkan ya, isu yang ada di IP Garut itu mungkin kayak namanya tapi kok nggak sesuai namanya gitu pergerakannya gitu. Jadi kayak manusia kok kayak bukan manusia gitu. Seperti itu ya mungkin. Gitu. Nah, jadi emang kayaknya sih di semua LDK juga seperti itu sih sebenarnya secara garis umum. Cuman lebih ya dia kisi seperti itu gak sih? Kalau di KISI mungkin ya ada mungkin ya berapa persen yang mungkin terasa seperti itu gitu ya. Tapi selebihnya masih ada peran sih mungkin ya. Peran kayak dakwah melalui sosial media masih ada sih mungkin. Ya gitu, lebih terasa di situnya gitu. Kalau di LDK DDJ sih hampir sama, cuman ya yang bedain ya masih ada pergerakan di sosmed gitu. Cuman di secara realnya ya agak kurang gitu. Karena emang di lain kesibukan para pengurus dan lain sebagainya, walaupun emang di luar kesibukan seharusnya adalah pergerakan sedikit demi sedikit mah gitu. Seharusnya, cuman ya mungkin saya juga menyadari bahwa saya juga punya kesibukan dan hal itu tidak bisa dianggap gugat gitu. Maksudnya yang lain juga punya kesibukan gitu. Jadi ya saya juga menyadari itu sebenarnya. Oke. Gitu. Cuman yang ingin saya tanyakan itu seperti mungkin ya, ingin saya sampaikan dan juga pertanyakan itu adalah kita berada di ruang lingkup yang memang mungkin sedari awal kita ingin masuk gitu kan. Ada juga yang ingin ada juga orang yang ingin masuk ke dalam ruang lingkup dakwah ini itu kan karena tinggalnya itu saya ingin membenarkan diri atau misalkan bisa dibilang saya ingin hijrah. Yang pertama mungkin ada orang seperti itu. Terus yang kedua ada orang yang ingin masuk ke ruang lingkup ini, mereka itu karena memang sudah mungkin ya dulunya gitu kan. Mungkin mereka itu karena emang saya mah nyamannya tuh semisal agamis lah ini ya. Saya mah lebih suka organisasi yang agamis tapi tidak diniatan tidak punya niat secara full saya bahwa saya itu ini hijrah. Tapi mungkin ya bisa termasuk dia tuh ingin memperbaiki diri gitu ya. Melanjutkan. Tapi ada juga yang mungkin menjadi yang saya pikirkan itu adalah
yang pertama mungkin pas yang pertama itu adalah kenapa itu kan di sini itu yang tadi ya mereka itu masuk ke dalam ruang lingkup dakwah, tapi di sana itu mereka itu melakukan hal-hal yang jauh dengan Koridor. koridor dakwah. Contoh ini mungkin saya dulu misalkan contohnya saya itu dulu masuk ke LDK, di LDK lama kelamaan ternyata yang tadinya niat saya tuh ingin membenarkan diri, tapi malah belok gitu kan. Oh ternyata ada cewek cantik juga nih gitu kan ya. Dan ada cewek cantik juga nih di LDK tuh. Jangan-jangan jodoh. Nah gitu kan itu. Mungkin kan bisa seperti itu. Nah akhirnya PDKT lah kan gitu kan. Mesti kan kita PDKT deket. Oh jangan istri antum. Oh enggak. Nah bisa jadi. Nah tapi kan akhirnya kita PDKT nyaman, deket gitu kan, dan berkomunikasi gitu kan, berkomunikasi tiap hari tiap malam, yang akhirnya menyeleweng dari kata hijrah itu kan, membenarkan diri, meskipun keduanya saling mengingatkan kan waktunya ini gitu kan, jangan gini bla 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 bla. Yang dimaksud mungkin bisa dibilang bahwa tarkul ma'asi ya, mungkin seperti itulah. Nah tanggapannya itu seperti apa sih gitu kan, apakah dari setiap kampusnya itu seperti itu atau gimana, atau mungkin bahkan dilarang dari setiap kampus jangan boleh silahkan. Ini mungkin pengalaman gitu ya, pengalaman karena memang ketika saya jadi kader gitu ya, yang masih baru awal-awal masuk gitu, itu saya juga mendapati gitu ya, ada anggota yang memang Masya Allah sekali ya, bukan, maksudnya ya mengalami lah tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi dia ikutan LDK, cuman masih punya hubungan mungkin ya bisa dibilang pacaran gitu ya. Nah, malah ketika ditanya oleh pengurus gitu ya, pengurus LDK KISI, apakah benar kamu pacaran gitu ya? Dia ngejawab iya gitu kan. Jadi memang mungkin ya dia ingin hijrah tetapi masih terjebak dengan hubungan seperti itu gitu ya. Mungkin siasat yang bisa dilakukan oleh LDK KISI, pertama mungkin karena kita juga kan mendakwahi bukan mendakwahi orang soleh gitu ya. Ya gitu kan ya. Karena mungkin kita juga ingin menyelamatkan orang-orang yang memang boleh jadi mereka belum tahu gitu ya, belum tahu tentang hukum tentang mendekati perbuatan zina atau mungkin seperti apa gitu. Nah itu kan belum tahu ilmunya gitu ya. Nah kita bisa menyampaikan gitu ya, menyampaikan syariat melalui ya ilmu yang kita miliki dengan pemantauan gitu ya. Mungkin dari KISI itu ada mentoring gitu ya. Nah di sana memang bukan hanya sebatas di mentoring itu sharing ilmu saja, tetapi setiap mentor gitu ya di LDK KISI itu sembari memantau menti-mentinya gitu ya. Apakah amalan yauminya dilaksanakan, apakah dia punya permasalahan di perkuliahannya, atau mungkin dia punya amalan buruk yang masih dilakukan gitu ya. Nah itu oleh mentor itu dicatat kemudian dilaporkan ke departemen internal. Nah di sana itu menjadi ibaratnya digodok lah ya. Kalau misalnya data-data tersebut misalnya ya, sang kader-kader di LDK itu masih ketika sudah diingatkan gitu ya, sudah diingatkan atau sudah diperingatkan masih melakukan perbuatan yang sama gitu ya, tidak ada perubahan gitu ya, tidak ada niat berubah gitu, maka dari LDK KISI memberikan mungkin teguran gitu ya. Jadi ada tingkatannya gitu ya. Jadi kita ya gitu, ada teguran-teguran yang berlevel gitu lah. Jadi di KISI seperti itu mungkin ya. Karena memang ya tadi kita mendakwai bukan orang-orang yang soleh semua. Yang gabung ke LDK itu bukan orang-orang yang sudah alim, tetapi sama-sama belajar gitu ya. Itu mungkin ininya sih. Jadi ada pemantauan dan juga teguran juga gitu. Tapi kan mungkin masalah hati itu kan apa ya?
ya mungkin perihal rasa gitu kan. Itu kan sudah diapik oleh Sang Maha Kuasa nih. Kalau misalnya kita wajar dong kalau misalnya saya seorang cowok lihat wanita cantik solehah gitu kan, wah ini masya Allah banget gitu kan. Nah kayak pengen ngehalalin. Nah itu kan kalau misalnya kita nih cewek nih awalin dong kayak gitu. Nah itu kan kalau misalkan kita suka, wajar mungkin ya, kagum wajar. Tapi kalau misalkan ditegur nih, jangan deket sama awak atau segala macam. Nah mungkin kayak apa ya, melarang atau gimana, padahal kan kita tidak melakukan hal yang di luar batas gitu. Nah itu bagaimana? Apakah tetap dikasih surat peringatan? Makanya sebenarnya ada, jadi di KISI itu kalau saya tidak salah gitu ya, itu ada manhajnya. Jadi apa ya, semacam dari departemen internal itu ada peraturan yang tidak tertulis gitu ya. Jadi kayak ada saya ambil contoh aja merokok gitu ya. Merokok itu sebenarnya kan di mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa kan hal yang lumrah gitu ya. Bahkan kayaknya hampir tiap ormawa ada aja yang ngerokok gitu kan. Kayaknya yang ngerokok itu yang tidak merokok itu seperti minoritas mungkin. Nah, jadi minoritas bahkan yang tidak merokok gitu ya. Makanya dari pihak kami juga oleh KISI ya, sembari gitu ya, sembari mungkin tidak tertulis peraturan tersebut tetapi disampaikan gitu ya. Oke. Mungkin ketika ada kegiatan di KISI tidak boleh merokok ataupun membawa itulah gitu ya. Dan itu disampaikan gitu ya. Dan kalau misalnya mereka merasa dilarang gitu ya, karena memang ya kamu join ke sini harus ikutiin lah. Kayak apa ya? Ada peraturannya lah. Nah, ada apa sih? Ibaratnya mah di sana bumi dipijak, di sana Oke. Mana kakimu dipijak, di sana ada ceritanya. Bukan gitu. Oh, bukan. Mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh. Apa tuh istilah hukumnya apa ya, lupa lagi. Ya intinya gitulah. Jadi kan kamu joinnya LDK. Kalau kamu joinnya mungkin perkumpulan klub gitu ya, bebas itu. Kan beda gitu ya. Makanya kalau misalnya mau join LDK ya itu resikonya seperti itu gitu kan. Oke. Gitu. Dan kalau dilihat juga kalau masalah ya mungkin rasa itu kan udah dititipin ya dari Allah ya. Dan karena memang cinta itu seperti listrik kan. Cinta itu seperti listrik, seperti yang tembaganya yang menjadi penghantar listriknya. Dan ya memang tugas LDK itu sebagai produsen untuk membuat kabelnya, membuat yang karetnya gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa dialiri dengan benar. Bahwa cinta itu sebenarnya harus dialirkan dengan ke jalur yang benar. Sekarang kalau langsung dialirkan ya ke jalur atau mungkin yang ke perangkat yang tidak benar, maka apa yang terjadi? Korsleting atau mungkin kebakaran serangan dan lain-lain gitu ya. Nah maka LDK itu tugasnya seperti itu. Jadi untuk mengarahkan bagaimana tauhid itu cinta itu ke tauhid cinta dulu gitu ya. Bahwa menumpahkan segala rasa, segala cinta itu ke Allah dulu lah gitu ya, sebelum ke ahwatnya. Jadi ke ahwat kan ya. Intinya gitu lah ya. Sebenarnya ini tidak menjadi rahasia umum ya, mungkin karena dari dulu sih kalau gak salah dengar kakak juga ya sesimpel caper-caper lah ke awat gitu ya. Pasti ada lah kader-kader gitu yang ceknya sambil pengen kelihatan di depan gitu ya. Segala macam lah gitu, pasti ada. Dialami gitu ya oleh masing-masing LDK. Kalau di LDK RM sendiri virus merah jambu itu sudah dilarang, sudah tercantum di ADRT-nya kalau para Ada ya. kalau kader itu dilarang untuk memiliki perasaan gitu. Oke. Oh berarti kita itu semacam melarang rasa yang sudah dititipkan dong. Nanti ada alumni dan kader itu tahun kemarin menikah. Oh, oke. Bukan Timana Memitinata. Tapi saya juga pengen nyambungin lagi nih permasalahan. Kadang juga ada yang di LDK-nya mungkin ya terlihat sesuai aturan, tetapi ketika dia sudah bebas di kampus gitu ya, ketika di kosan gitu mungkin, atau mungkin di luar kampus gitu, mereka seperti bukan anak LDK lagi gitu. Oke, mungkin hanya sebatas Itu gimana? saya mengikuti LDK Peraturannya ketika hanya LDK karena ingin aktif doang mungkin ya. Enggak sih, kayak ini mungkin filosofisnya
LDK itu kayak pakaian yang bisa dipakai, bisa dilepas gitu ya. Jadi ketika lagi dilepas ya saya tidak pakai aturan LDK gitu hidupnya gitu. Itu saya rasa keliru sih bro. Nah, itu mungkin menjadi permasalahan yang emang unggul ya, lebih tinggi mungkin ya permasalahan itu, karena dalam satu kampus itu mungkin bisa dihitung hanya 1 atau 2 orang yang emang di kampus sama di luar itu sama. Sisanya itu dari 100 orang yang mengikuti LDK di satu kampusnya itu 98 orangnya itu berbeda gitu kan. Bisa dibilang bukan dua itu juga pernah kayak gitu. ya. Pernah ngerasa kayak gitu juga. Oke, tadi sih ya sebenarnya nyambung perasaan, tapi sempat di deskripsi jadi saya memberikan lagi perihal perasaan. Saya pernah mendengar terkait perasaan. Perasaan memang nggak bisa dibendung, tapi bisa diarahkan. Oke. Nah itu doang sih. Oh.